nama saya Asta Patricia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pancabakti Pontianak dan saat ini saya sedang mengambil program studi manajemen. Manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor industri, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang dan jasa. Menurut pendapat J. Hesser dan Barry Render, bahwa manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio, bahwa manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Ketiga, menurut pendapat William J. Stevenson, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, menurut pendapat Richard L. Dorff, bahwa manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produk barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. 5. Menurut James Evans dan David Kohler, bahwa manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Dalam menjalankan fungsinya, manajemen operasional memiliki ruang lingkup yang berhubungan dengan 6 aspek perusahaan. Setiap aspek dalam ruang lingkup tanggung jawab manajemen perusahaan tentu memiliki maksud agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih efektif dan optimal. Aspek yang pertama adalah aspek pada perencanaan di sistem produksi. Dalam aspek ini, manajemen operasional akan berusaha untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai yang diharapkan oleh konsumen, mulai dari segi harga, kualitas, hingga keuntungan akan direncanakan oleh manajemen operasional. 2. Pengendalian. Selanjutnya, ada aspek pengendalian produksi yang mengaitkan manajemen operasional dengan pengendalian atas rencana produksi. Pengendalian tersebut bertujuan agar tujuan yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Yang ketiga, ada sistem informasi produk. Sistem informasi produk menjadi aspek ketiga yang dimiliki oleh manajemen operasional. Aspek ini menuntut manajemen operasional agar bisa memberikan dan mengolah informasi dalam perusahaan dengan akurat dan cepat. Secara umum, ada 3 bagian sistem informasi perusahaan, yakni informasi internal, pelanggan, dan pasar yang harus bisa dikelola dengan baik agar kegiatan produksi mampu bekerja efektif serta efisien. 4. Struktural adalah aspek struktural yang berkaitan dengan pengaturan komponen perusahaan. Tujuan dari pengaturan komponen tak lain adalah untuk membangun sistem manajemen operasional terintegrasi dan mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Aspek yang kelima, fungsional. Selain itu, ada pula aspek yang berkaitan dengan kegiatan manajerial dan organisasi semua komponen struktural serta interaksinya yang disebut dengan aspek fungsional. Kegiatan pada aspek fungsional ini mencakup perencanaan, pengendalian, penerapan, dan juga perbaikan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih opsional. Yang keenam, lingkungan. Terakhir, manajemen operasional akan berkaitan dengan aspek lingkungan yang mana perkembangan dan kecenderungan kegiatan produksi pada lingkungan harus diperhatikan. Artinya, manajemen operasional harus mampu melihat potensi lingkungan sekitar perusahaan agar dapat mengambil kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan produksinya. Jika melihat lebih jauh tentang pengertian manajemen operasional, maka seorang manajer harus benar-benar memahami keseluruhan proses yang terdapat pada sebuah perusahaan. Manajer terlibat aktif dalam pengkoordinasian proses produksi sampai pengembangan produk terbaru maupun evaluasi strukturnya. Dalam hal ini, tujuan organisasi dan produktivitas menjadi hal yang paling dibutuhkan ketika menjadi seorang manajer operasional. Manajer operasional harus berada pada posisi yang sangat fleksibel.
Nah, berdasarkan urutan di atas, tugas pokok manajer operasional diantaranya yaitu yang pertama, merencanakan kuantitas dan kualitas bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, merencanakan lokasi gudang persediaan dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Yang ketiga, merencanakan tata letak ataupun layout dari pabrik. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin kehandalan dan keberlangsungan operasional. Yang kelima, merancang strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Dan yang keenam, menyusun jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan hasil produksi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produk. Manajemen operasional memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak lebih efektif, dikelompokkan berdasarkan tugasnya. Fungsi manajemen operasional dapat dibagi menjadi 4, antara lain yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi yang pertama disebut sebagai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari subsistem operasi organisasi perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dibuat. Kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan juga dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Contoh dari fungsi perencanaan dari manajemen operasional ini mencakup penentuan peranan serta fokus operasi perusahaan. Fokus tersebut meliputi perencanaan produk, fasilitas, hingga pemanfaatan sumber daya produksi. Fungsi pengorganisasian. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yang mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan subsistem-subsistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Pada fungsi pengorganisasian, manajemen operasional akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Ditambah lagi, manajer operasional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi, fungsi pengorganisasian dapat berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi para seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi yang terakhir, manajemen operasional juga memiliki fungsi pengendalian. Artinya, manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Dengan begitu, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah dan efisien. Di dalam manajemen produksi dan operasi, kita sering mendengar istilah produktivitas untuk mengukur efisiensi seseorang, mesin, pabrik, maupun sistem dalam mengubah input atau masukan menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Yang dimaksud dengan input dalam produktivitas ini dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan, dan energi. Sedangkan output dapat berupa jumlah unit produk maupun pendapatan yang dihasilkan. Ukuran produktivitas biasanya dinyatakan dengan rasio yang dibandingkan antara output terhadap input yang digunakan dalam proses produksi atau output per input unit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang pertama ada faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknik penelitian dan pengembangan, serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. Ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas otorisasi dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil.
Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadi karyawan ini harus termotivasi dengan baik secara finansial maupun motivasi non-finansial, keamanan pekerjaan, kesempatan memberikan saran atau pendapat, dan kesempatan untuk dipromosi juga secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. Faktor yang kelima, faktor finansial ataupun keuangan. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis, oleh karena itu harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Contoh produktivitas berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas parsial. Produktivitas parsial merupakan rasio keluaran terhadap salah satu faktor yang ada pada rasio masukan. Contoh produktivitas parsial adalah produktivitas tenaga kerja yang dihitung berdasarkan rasio keluaran terhadap masukan tenaga kerja. Produktivitas yang dihitung berdasarkan rasio keluaran terhadap masukan modal, dan produktivitas bahan yang dihitung berdasarkan rasio keluaran terhadap masukan bahan. Yang kedua, produktivitas total faktor. Produktivitas total faktor merupakan rasio keluaran bersih terhadap jumlah masukan, faktor tenaga kerja, dan faktor modal. Contoh produktivitas total faktor adalah efisiensi dan efektivitas faktor produksi, output barang dan jasa. Yang ketiga, produktivitas multifaktor. Produktivitas multifaktor merupakan rasio dari output terhadap lebih dari satu faktor input. Contoh dari produktivitas multifaktor adalah adanya input dari tenaga kerja dan kapital yang dihitung secara bersamaan. Supply chain diartikan dengan logistik. Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Dalam hal ini, supply chain mengatur distribusi barang ke supplier, manufaktur, dan retail sehingga sampai ke tangan konsumen. Intinya, supply chain ini selalu berhubungan langsung dengan produk jadi serta mengirim hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan seperti barang yang dibutuhkan perusahaan. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chain manajemen. Mereka harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi.